diberikan kepada masyarakat, kami mengajak Anda untuk berbincang bersama Dr. Aryas Dwi Lestari, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Bu Dokter, salam sehat. Pagi Mbak Femi, salam sehat. Baik, Bu Dokter, sebelumnya Profisi dan selamat dulu nih ya. Di Jumat 8 Juli kemarin nih telah diresmikan gedung poliklinik dan laboratorium PCR di RSUD ND nih Bu Dok. Iya, baik, terima kasih banyak Mbak. Nah Bu Dokter, Alhamdulillah. ya ini terkait dengan mesin endoskopi yang katanya satu-satunya di Pulau Flores. Apakah sudah mulai beraksi atau beroperasi nih Bu Dok? Iya, endoskopi ini kan sebenarnya itu sebelum COVID kemarin. Jadi beberapa sebelum COVID hampir setelah mau COVID itu ya, memang mendapat DAK itu dari DAK ya, dari dana alokasi khusus dari APBN, dari pusat, bahwa kita mendapatkan endoskopi. Kemudian endoskopi itu kan memang kita perlu pelatihan SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi persyaratannya adalah dokter penyakit dalam yang sudah pelatihan endoskopi dengan 2 perawat yang sudah pelatihan endoskopi. Kemudian saya jalankan dulu pelatihannya. Kebetulan waktu itu saya yang pelatihan di Malang, kemudian dengan 2 perawat yang pelatihan di Malang. Kemudian kami pulang ke ND. Kemudian ada peraturan baru lagi, ternyata yang sudah pelatihan dari misalnya ke Malang, Surabaya, semua dites lagi secara nasional lagi. Dites online. Jadi harus lulus lagi tes dokternya, penyakit dalamnya. Kemudian kami dilakukan ujian kompetensi nasional serentak. Alhamdulillah saya sudah lulus untuk melakukan uji kompetensi. Jadi sudah ada SPR dari pusat. Kemudian kami sudah membuka layanan ini. Ada beberapa yang sudah ada pendarahan lambung, ada yang ulkus atau luka di lambung dan sebagainya. Bahkan sudah ada rujukan yang pernah kami endoskopi itu kalau nggak salah pasien dari Nagekeo. Sudah pernah ya, rujukan sudah menerima. Tapi kemudian ada COVID. Nah, pada waktu COVID memang himbauan dari pusat bahwa kami harus menghentikan sementara seluruh kecuali emergensi. Waktu itu memang untuk ND PCR belum ada waktu itu ya kan, masih kesulitan sekali. Antigen juga masih swabnya itu kekurangan, kita sulit mendapatkan dan sebagainya. Awal-awal itu memang waktu kita Zoom disarankan untuk menutup saja karena memang kita membuka mulut. Nah itu nanti akan beresiko untuk kita kena sebagai nakesnya, apalagi nakes waktu itu juga banyak yang ambruk ya karena COVID ya. Iya, jadi nanti malah semakin bisa tutup rumah sakitnya. Jadi memang kita sepakat waktu jadi Zoom dengan pusat semua, kami Zoom nasional itu memang sebaiknya begitu. Jadi memang ada edarannya dari pusat, jadi kami nggak berani buka saat itu. Nah ini saya lihat mulai reda ya, COVID itu mulai reda. Kemarin hampir kami buka kembali, tapi ternyata Jakarta melonjak lagi. Kita mulai ada lagi yang positif lagi. 2, 3, 4, 5 ada positif lagi. Aduh, ini masih rasanya masih belum berani untuk buka. Tapi memang juga selain itu kami kemarin memang kendala justru kekurangan gedung, Mbak. Memang rumah sakit kita ini kan sempit ya, Mbak ya. Jadi untuk harusnya memang sudah mulai dipikirkan perluasan rumah sakit kalau mau pengembangan pelayanan. Karena semua alat yang misalnya nanti kita ada MRI misalnya, itu pun butuh tempat juga. Kayak kemarin kita sebenarnya cukup kalang kabut dengan ruangan ini. Jadi kemarin itu awalnya endoskopi ini saya titipkan di ruang CT scan karena waktu itu belum ada CT scan. Ruangan endoskopi juga cukup banyak peraturannya, jadi harus ada AC-nya,
harus luas, kemudian harus ada tempat cuci skupnya, kemudian juga harus terkonek ipal, karena kan itu pembuangannya kan merupakan suatu limbah medis ya. Jadi itu saya sudah sebenarnya kemarin waktu awal sebelum COVID itu kami bertempat di ruang CT scan, jadi kami melakukan endoskopi di ruang CT scan. Tapi ketika CT scan-nya ada, tahun berikutnya waktu itu dapat dapat dana Babun waktu itu dari pusat, itu kami geser lagi. Jadi CT scan-nya di mendekat di ruang yang kami pakai itu. Kemudian endoskopinya bingung waktu COVID itu memang masih dihentikan pelayanannya. Kami bingung, akhirnya kami mendapatkan satu ruangan yang dulu di PMI untuk bukan PMI, Bank Darah. Jadi setelah gerbang samping itu ada bekasnya Bank Darah, itu kami sulap, ipalnya tapi sudah ada konek ipal itu. Kemudian untuk membersihkan alat segala macam kami perbaiki, tentunya juga membutuhkan renovasi. Sudah kita renovasi dan memang sudah selesai saat ini. Jadi itu, memang pada awalnya ini sudah beroperasi, kemudian karena kasus COVID dihentikan, dan sampai saat ini juga masih belum beroperasi di Bu Dok ya. Kita menantikan tandanya penurunan kasus COVID-19 di ND seperti itu. Iya, jadi ketika saya lihat Jakarta kan meningkat karena ada variasi Omikron yang baru lagi waktu itu kan sudah meningkat lagi. Jadi kalau untuk membuka kita harus memperhitungkan SDM yang ada di ND. Kalau kita nekat membuka itu nanti kita akan kalau kita terpapar nanti habislah kita punya SDM. Apalagi saya dokter penyakit dalam ya. Takutnya nanti tambah ada yang rawat COVID lagi. Iya. Baik. Nah, Bu Dokter, untuk mesin endoskopi ini fungsinya seperti apa nih? Penyakit mana saja yang bisa menggunakan alat ini untuk pemeriksaan? Iya, jadi gini Mbak, jadi endoskopi itu kan sebenarnya suatu alat. Jadi endoskopi itu ada endoskopi atas, ada endoskopi bawah. Artinya bahkan kalau bawah bisa disebut kolonoskopi, tapi biasa yang benar adalah di bagian atas dan endoskopi bagian bawah itu skopnya berbeda. Jadi skopnya itu kayak teropong begitu, tapi panjang sekitar 1 meter lebih lah 2 meteran begitu. Jadi skop ini ada dua panjang-panjang warna hitam begitu, jadi kayak teropong begitu yang ada kameranya di dalamnya, dan di ujungnya atas itu ada kalau kita bilang setirnya, kita bisa menyetir ke kanan ke kiri dan sebagainya. Jadi untuk di atas itu kita masukkan mulut, kemudian lewat kerongkongan, kemudian masuklah ke lambung, kemudian masuk lagi ke usus halus. Jadi lambung sampai usus halus sedikit ya, usus halus sebagian. Kemudian ini bisa mendeteksi otomatis penyakit mulai dari mulut, kerongkongan sampai lambung yang endoskopi atas ini sampai duodenum ya, kita bilang duodenum. Jadi duodenum usus halus. Jadi kalau misalnya lambungnya ada luka, kemudian ada tumor lambung, itu ada ulkus atau ada luka yang ulkus itu kayak sariawan begitu tapi di lambung, itu bisa kedeteksi. Bahkan nanti kita bisa biopsi. Kalau misalnya ada tumor di lambung, kita bisa lakukan biopsi. Kita ambil sedikit jaringannya, kita keluarkan, baru kita periksakan. Kebetulan di ND ini, waktu saya masih direktur kemarin, memang sampai saat ini memang sudah ada dokter patologi anatomi. Di dokter patologi anatomi ini dia bisa mendeteksi tumor-tumor, benjolan-benjolan itu, misalnya benjolan di leher, benjolan di mana-mana ya, termasuk di lambung tadi itu ya, kita biopsi itu kita sudah bisa sekarang. Apakah itu ganas atau jinak? Tidak lagi kita kirim ke Surabaya. Gitu. Jadi kita langsung bisa mendeteksi itu. Kemudian juga endoskopi atas ini bisa misalnya yang ketelan kayak anak kecil menelan menelan benda benda asing, itu kita ngambilnya sudah nggak bingung lagi, kita ambilnya bisa pakai endoskopi itu, kita bisa cuplik dia untuk kasih keluar, itu bisa. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah
ada penyakit hati namanya cirrhosis hepatis. Kalau kita ada hepatitis B atau C, kemudian ada kerusakan hati, itu terjadi varises di esofagus, varises di tenggorokan, di kerongkongan. Antara kerongkongan dengan lambung itu ada kayak ada pintunya begitu. Di situ biasanya ada varises. Kita tahu kayak varises kalau kita lihat varises di kaki itu, Mbak. Kita kan tahu ya, pembuluh darah kelok-kelok. Itu bisa terjadi pada pasien penyakit lever. Penyakit lever itu berkelok-kelok di situ, dan itu biasanya akan pecah, kemudian muntah darah atau buang air besarnya hitam. Itu menandakan ada suatu pendarahan di situ. Itu perlu kita endoskopi, kemudian perlu kita ikat itu varisesnya itu supaya nggak pecah lagi. Itu biasanya kita rujuk ke Surabaya, kemana-mana ya. Nah, jadi ini kita mau sentralkan di ND begitu. Jadi memang ini sebenarnya kegunaannya banyak. Itu yang bagian atas. Kemudian yang bagian bawah, endoskopi bagian bawah itu ada lagi skupnya itu panjang begitu sama, tapi skupnya lain. Nanti nggak jadi satu, yang lewat atas dan lewat bawah enggak. Yang lewat bawah itu minta maaf lewat dubur, masuk lewat dubur. Kemudian dia menyusuri usus besar kita. Usus besar sampai di perbatasan dengan usus halus. Kan usus halus tadi sudah pakai yang di atas sampai atas, kan usus halus nyambungnya usus besar. Itu kita bisa melihat tumor juga, tumor usus yang nggak terdeteksi. Biasanya pasien-pasien dengan tiba-tiba penurunan berat badan, buang air besarnya itu merah segar, itu belum tentu hanya ambeien, belum tentu. Nah, bisa juga adalah tumor atau kanker usus. Itu bisa mendeteksi di situ. Nanti kita biopsi, kita ambil jaringannya sedikit, kemudian kita periksakan ke laboratoriumnya kita sendiri dengan dokter patologi anatomi. Kita punya dokter patologi anatomi namanya Dokter Mei. Itu sudah ada di ND sejak saya direktur dulu sampai sekarang. Dia bahkan mau PNS di sini, dia betah di sini. Jadi nanti kita bisa lihat itu tumor atau tidak. Jadi yang susahnya adalah memang ketika sudah kita prediksi ganas, itu memang tetap harus kita rujuk karena kemoterapi memang belum bisa di Flores ini. Jadi harus keluar dari Flores untuk lanjutannya. Misalnya kalau kanker ganas hasilnya kemudian tetap harus kita rujuk untuk kemo. Oke, jadi memang ini pemeriksaannya jauh lebih detail nih Bu Dokter ya, dan lebih akurat nih karena langsung masukkan alat nih ke dalam tubuh kita nih Bu Dokter ya dengan mesin endoskopi. Iya, ada kameranya alatnya itu, dan juga bisa mendeteksi misalnya lambung itu ada namanya Helicobacter pylori, Mbak. Ada kuman di situ namanya Helicobacter pylori. Jadi kayak lambung yang tidak sembuh-sembuh, siapa tahu ada namanya kuman itu. Itu juga kita bisa deteksi, nantinya ada kita biopsi sedikit, kita ambil sedikit jaringannya, kita kasih keluar, kita cek juga bisa. Oke. Nah, dan ini Bu Dokter ya masih belum tahu kapan beroperasinya. Kalau nanti suatu saat beroperasi terkait dengan tergantung dengan turunnya kasus COVID yang melandai ini, berapa biaya yang dikenakan nih untuk masyarakat yang ingin menggunakan atau yang mendapatkan rekomendasi untuk penggunaan alat atau mesin endoskopi ini Bu Dokter? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi mungkin secepatnya akan kita gunakan ketika moga-moga status pandemik itu sudah berlalu. Dan saya berharap sekali, kita kan sekarang bertumpu dengan vaksin, Mbak. ND ini memang bukan ND saja, jadi seluruh ini masih dinyatakan bahwa booster kita itu masih rendah ya? Kurang sekali. Iya, jadi kalau booster ini nanti harusnya Juli ini arahan dari nasional itu booster itu harus di atas 30% boosternya. Makanya akan diberlakukan nanti perjalanan harus booster. Itu saya rasa bagus sekali supaya maksud saya kita benar-benar nanti supaya pandemiknya cepat berlalu sehingga alat-alat yang berisiko menularkan itu bisa kita buka secepatnya. Begitu. Terus untuk mengenai tarif memang bisa masuk BPJS, Mbak. Jadi memang BPJS ini kan mempersyaratkan bahwa yang penting SDM-nya itu kayak kita mau setir mobil itu kan harus punya SIM. Sama BPJS itu mau membayar asal ada misalnya sumber daya manusianya. Nah, otomatis nanti sertifikat saya, SPR saya endoskopi itu sudah kita kumpulkan ke BPJS sudah. Jadi sertifikat saya dengan 2 perapat itu sudah dikumpulkan ke
BPJS dan BPJS sudah mengakui untuk membayar. Jadi memang sementara memang yang kami mungkin yang dibayar oleh BPJS mungkin yang otomatis yang rawat inap ya Mbak ya. Jadi memang rawat inap ini penting untuk karena ini kan mahal ya, kalau bayar umum itu sekitar saya jadi lupa karena lama kita tutup ya layanan ini karena COVID ini, sekitar 1 jutaan ya kalau endoskopi atas itu 1 jutaan, kemudian yang bawah itu 1 juta lebih kalau yang endoskopi bawah itu karena lebih karena bahan-bahannya lebih mahal. Jadi bukan berarti endoskopi itu kita nggak pakai bahan Mbak. Jadi persiapannya itu juga pakai bahan. Kalau di atas lebih murah karena memang kita hanya menggunakan biosemprot, semprot bios itu. Jadi nanti ada 2, apakah pakai bios total, apakah pakai biosemprot lokal. Jadi kami biasanya hanya pakai lokal. Kalau total nanti kami harus masuk OK dan sebagainya, ribet. Kemudian kalau yang bawah, endoskopi bawah lewat dubur itu memang agak mahal. Itu mungkin sekitar 1,5 lebih ya, karena alat-alat yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan memang cukup mahal. Seperti sebelum endoskopi itu kita harus pakai urus-urus Mbak, kayak model garam Inggris, tapi bukan garam Inggris ya. Itu ada khusus ini slit enema. Dia punya obatnya ya. Jadi obat itu nanti bisa diminumkan, kemudian dibuat dia diare. Jadi dibersihkan Mbak sebelumnya itu. Sebelum dimasukin alatnya itu ya Bu Dokter ya? Iya. Jadi nanti nggak bisa, alat itu nggak bisa masuk ketika minta maaf banyak kotoran, banyak tinjanya yang ada di kita kan masukkan lewat dubur nih ke usus besar. Jadi kalau banyak tinjanya itu nggak akan kelihatan. Jadi nanti skopnya kita, kamera di ujung itu akan ketutup dengan feses atau dengan tinja itu, jadi nggak akan kelihatan dan itu akan gagal nanti. Jadi harus kita bersihkan dulu dan itu mahal. Jadi untuk kayak yang diminum itu, bahan yang diminum supaya dia bisa bersih itu sekitar 500.000 juga. Jadi memang bukan hanya kita ada alat kemudian langsung bisa digunakan tanpa obat apapun, tidak juga. Itu yang mungkin sebenarnya mahal. Ya, tapi memang kalau dihitung dari klaimnya, kalau yang rawat jalan memang agak sulit karena klaimnya itu nggak nutup nanti. Klaimnya BPJS dengan kalau kita endoskopi lewat poli rawat jalan itu nggak bisa mengcover seluruh biaya yang dikeluarkan. Namun kalau untuk pasien yang dirawat inap, ini BPJS bisa mengcover nih Bu Dokter ya untuk pemeriksaan endoskopi ya? Bisa, kalau kita hitung dengan klaimnya yang dibayarkan dengan bahan-bahan yang kita pakai bisa nutupin, bisa menutupi. Baik, jadi memang ini juga hal bagus dan gembira nih ketika SDM untuk mengoperasikan mesin endoskopi ini sudah siap ya Bu Dokter dan 2 tenaga nakes, ada 2 dokter juga, kemudian BPJS-nya juga siap mengcover ketika rawat inap. Tinggal nanti menunggu saja nih kapan alat ini akan beroperasi sepenuhnya untuk memberikan perawatan dan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu Bu Dokter ya? Ya, moga-moga kita berdoa pandemik berakhir ya. Dan kebetulan juga kita berkaca dari pengalaman kita bahwa yang cuci darah itu ya Mbak ya. Bahwa secepatnya supaya kami juga lisensi kami ini tidak berakhir. Maksudnya sertifikat kami biasanya kan ada, kita harus ada kayak re lagi ya Mbak, kalau sudah berapa tahun, di-upgrade lagi gitu. Ya. Iya, jadi kita harus cepat menggunakan, kita bisa upgrade lagi karena kita kalau cuci darah itu terkendala di kalau musim COVID begini pasti sulit untuk ditutup. Jadi pelatihan itu pasti akan ditutup. Dan ini akan ini mulai dibuka pelatihan itu. Dan ND sudah mendapatkan sekitar, kalau untuk cuci darah kita mendapatkan Januari tahun depan itu baru dapat jadwalnya untuk pelatihan ya. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, kita doa bersama COVID di ND juga segera turun ataupun juga berakhir ya, jangan sampai ada yang terpapar lagi nih Bu Dokter ya, sehingga semua harapan kita yang kedepannya yang baik ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salam sehat Bu Dokter, terima kasih. Iya, baik pagi, salam sehat. Pro 1, kanal inspirasi.